pertama pada tahun 2025. Oleh karena itu, kedatangan kami ke sini, sekalipun di sini ada adik-adik yang perempuan, tidak apa-apa ya, untuk sekedar tambahan wawasan. Dikarenakan kami dari Koramil nomor 10 Pangalengan diperintahkan untuk menyampaikan sosialisasi tentang rekrutmen calon utama prajurit karir TNI AD pada gelombang 1, di mana untuk pendaftaran yang pertama nanti bisa dilaksanakan melalui media online, yaitu di www.rekrutmentniad.bin.id. Ya, di sana nanti bisa dicek juga untuk rekrutmen tersebut. Selanjutnya nanti bisa dicek atau diperiksa kelengkapan persyaratan yang harus disiapkan, mulai daripada ijazah SD, SMP, dan SMA. Kemudian rapor bagi mereka yang berminat untuk mencoba melaksanakan pendaftaran ataupun mengikuti seleksi bisa disiapkan. Dan dari mulai umur 18 tahun sampai 22 tahun. Selanjutnya, apabila ada yang belum menerima ijazah, bisa membuat surat keterangan dari sekolah bahwa yang bersangkutan selesai melaksanakan ujian, akan tetapi belum menerima ijazah. Ya. Terus, di mana setelah melaksanakan pendaftaran online, selanjutnya melaksanakan validasi di agenda Jalan Boska, persisnya di dekat Pasar Sederhana, dekat Rumah Sakit Hasan Sadikin. Apabila ada yang tahu, bisa dicek, apalagi sekarang bisa menggunakan Maps, ya, itu Google Maps. Kemudian dari administrasi kita menyiapkan ke fisik. Fisik dimulai daripada tes kesehatan dari mulai seusap rambut sampai telapak kaki kita cek. Dari mulai telinga, hidung, dan tenggorokan atau THC, mata, kemudian postur, dari postur masuk ke kaki. Dari kaki saya juga ada yang letter X, ada yang lama, ada yang letter O. Selanjutnya nanti ke kesehatan dalam. Kesehatan dalam meliputi ronsen, paru-paru, MRI, bahkan tes darah juga, ya. Setelah selesai tes kesehatan, masuk ke seleksi ataupun pengetesan jasmani, meliputi daripada lari sebanyak 12 menit di lapangan Stadion Siliwangi yang jaraknya kurang lebih 400 meter satu lingkaran di Sataran tersebut. Kita dapatkan berapa keliling selama 12 menit tersebut? 6 keliling kah, 7 keliling kah, atau 8 keliling? Disambung dengan tes yang lainnya, yaitu push up, sit up, pull up, ataupun angkat badan. Kemudian larian 8, selanjutnya ketangkasan renang. Apabila lulus dari sana, dilanjutkan dengan tes berikutnya, yaitu mental dan ideologi, meliputi bagaimana tentang pemahaman kita tentang nasionalisme, kebangsaan. Dikhawatirkan apabila ada paham-paham yang menyimpang atau yang diikuti oleh kita selama berada di organisasi dan berseberangan dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Itu. Setelah lulus dari mental dan ideologi, dilanjutkan dengan tes psikologi. Dari mulai jam 7 sampai jam 3 sore biasanya. Dimana tes tersebut begitu kompleks, dari mulai pengetahuan sekolah, pengetahuan umum, dan wawasan pribadi masing-masing. Ya, itu matematika, biologi, fisika, sampai tentang kimia ada juga. Kemudian dari sana selesai dari tes psikologi, dilanjutkan dengan tes kejiwaan. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang memang dirasa sulit, sepertinya itu mudah, padahal jawabannya itu sangat membingungkan, nanti itu bisa menentukan tentang kejiwaan kita, dan itu bisa menjawab juga urusan pemudahnya di mana ke depan. Dari tes kejiwaan dilanjutkan dengan tes akademik, dan itu juga sama seperti tes psikologi, hanya saja dari mulai jam 8 sampai jam 12 biasanya. Setelah tes akademik dilanjutkan dengan pantauan akhir, di mana pantauan akhir itu bisa dilaksanakan sebanyak 2 kali. Yang pertama di Subpanda, panitia daerah.
kemudian ke panitia daerah. Kalau kita berarti di wilayah Korem Garut dan masuk ke wilayah Kodam. Kalau untuk masalah akhir kita hanya berdiri dengan menggunakan kaos oblong kemudian celana pendek saja, dan tapi dilihat oleh para panitia penerimaan data PK tersebut, dan itu yang menentukan hasilnya, hasil terakhir kita terpilih ataupun tidak terpilih. Apabila terpilih, kita akan masuk ke lembaga pendidikan seperti yang ada di Pangalengan, Dodi Susata. Apabila tidak terpilih, berarti kita harus mencoba lagi. Gitu. Karena kesempatan dari mulai 18 tahun sampai 22 tahun, di dalam 1 tahun Tamtama dibuka sebanyak 2 kali. Berarti kesempatan untuk pendaftaran Tamtama 8 kali dari mulai 18 sampai 22 tahun. Untuk Bintara 1 kali 1 tahun, dan akademi 1 kali 1 tahun. Untuk yang perempuan bisa dicoba ketika kalian berminat untuk mencoba masuk ke Kowat ataupun ke secabang, ya, secabang. Untuk pelatihannya atau pendidikannya nanti di Lembang ada Mustika Kowat, Pusat Pendidikan Komando Wanita Angkatan Darat. Itu ya. Jadi untuk pangkat pertama bagi Kowat berarti season 2. Untuk Tamtama berarti prajurit 2, di mana dididiknya di Pangalengan. Ya, kita ketahui bersama di desa Margamukti yang berseberangan dengan desa Sepaman, Secata. Kurang lebih itu yang dapat kami sampaikan. Sejauh daripada apa yang kami utarakan, apakah ada yang ditanyakan? Cinta kita pakai di surat sekolah di buat daftar, udahlah daftar pakai Google sama di sini kalau nggak salah. Nah, udah kan daftar, tapi itu udah gitu doang, atau ada kelanjutan soal pas level daftar udah ngisi itu udah begitu nih. Di tampilan itu. Untuk kendala ketika pendaftaran online, jadi di sini bukan berbicara lagi tentang orang 10 atau 20, mungkin bahkan ada ribuan ya. Oleh karena itu kadang-kadang agak-agak lambat untuk respon daripada penerimaan juga, karena kita juga nanti yang saya lihat, sehingga harus mencoba beberapa kali, karena sulit untuk masuk bahkan. Gitu. Jadi kita bisa cek juga kalau memang tidak bisa di jam-jam kerja, karena orang-orang pada nanti juga buat daftar online, kita coba buat di jam-jam istirahat. Itu selanjutnya apabila masih mentok juga, kita bisa datang ke agensi